Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang Powerful Message from Your Spirit Guide. Jadi ini adalah apa yang Spirit Guide kamu pengen sampaikan ke kamu gitu. Ini yang seharusnya kamu tahu atau yang seharusnya kamu pahami tentang situasi kamu. So, ini adalah fun reading dan collective reading untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak. Dan nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Venus, and Vedic Rising. Zodiak itu cuma sebagai penanda aja ada energi tersebut gitu. Setiap zodiak itu punya elemen. Ada 4 elemen, ada fire, ada water, ada earth, sama ada air. Kamu harus tahu elemen zodiak kamu apa. Dan yang namanya zodiak itu cek Sun, Moon, Venus, and Vedic Rising. Oke, aku langsung lihat aja untuk disclaimer lainnya. Kita lihat di bawah aja. Dan perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. So, aku bakalan langsung lihat pesannya dari Spirit Guide kamu. Ya, mission and protection through people who are just reading. Message that they need to hear. Thank you. So aku bakalan baca 5 ini ya. Di sini ada mirror. Yang aku lihat di sini gini, kita tuh kadang-kadang kalau kehidupan ya gitu, kita suka banget minta tolong sama orang lain atau minta saran dari orang lain. Cuman kadang-kadang kan orang itu tidak bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi gitu, ya nggak sih? Kita mau sedekat apapun, walaupun kadang-kadang kita pun butuh orang lain untuk melihat diri kita, tapi yang tahu diri kita banget, yang tahu perasaan kita banget adalah diri kita sendiri. It's time for you buat bercermin. Di sini ada mirror. Everything that we experience dalam kehidupan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu biasanya dari refleksi dari dalam kita sendiri. Refleksi kita untuk belajar, atau misalnya kita menghadapi masalah atau hal-hal indah dalam kehidupan lah, itu bagian dari apa yang kita manifest di dalam diri. Jadi, untuk bisa memanifestasikan atau untuk bisa menarik banyak kebaikan dalam kehidupan, kita harus bisa memahami dalamnya kita apa, butuhnya apa, butuh belajar apa, butuh mendapatkan apa. Lalu di sini ada the animal. Kita hidup itu punya insting. Kalau misalnya kita itu suka terjebak sama ilusi, ego, atau bahkan kita punya intuisi tapi kita nggak dengar, itu sama aja kayak kita punya pisau atau punya pedang untuk berperang di dalam kehidupan ini tapi nggak dipakai, nanti lama-lama tumpul. Makanya di sini untuk menggunakan insting, intuisi itu sangat berguna. Kayak gini lah, kayak kita ketemu sama orang, badan kita ngerasa gak enak, coba dengerin. Kadang-kadang insting manusia itu bukan hanya dari fakta-fakta yang bisa kita logikakan gitu. Kayak kita kenal orang, oh ini orang baik nih gitu kalau kita lihat. Tapi insting itu sesuatu yang ada di dalam diri yang kadang-kadang gak bisa dijelaskan pakai kata-kata. There's no answer atau nggak ada reason ya kita ngerasain seperti itu. Ada ngerasa sesuatu yang aneh nih sama orang ini gitu, atau ada yang sesuatu yang aneh sama tempat ini gitu. Itu semua insting, nggak bisa kita logikakan. Mungkin nanti ada penjelasannya tapi nanti gitu, nggak sekarang. Jadi dengerin dulu insting kamu, baru nanti kalau misalnya dapat penjelasan syukurin, tapi kalau nggak dapat nggak usah dicari. Di sini ada the box. Kita itu manusia-manusia yang kadang-kadang terjebak sama ekspektasi sosial, karena sosial kita kan sudah punya aturan gitu, udah punya jalan sendiri. Kayak kita hidup di kota-kotakan lah gitu, kayak kita sekolah, pendidikan sama rata semuanya gitu. Sama kayak gini, kayak ada ikan berenang di lautan, ada kambing yang di darat gitu, bisa lari gitu, istilahnya kayak gitu.
tapi kamu nggak bisa ngajarin kambing buat berenang. Dia kalau kita cemplungin nih di air, itu pasti akan tenggelam. Atau kita nggak bisa ngajarin ikan buat manjat pohon, ibaratkan kayak gitu, atau buat jalan di tanah gitu. Dia juga akan susah untuk survivingnya. Kadang-kadang ekspektasi sosial kita atau rules yang ada di sosial kita punya bentuk atau punya ekspektasi yang ada yang mungkin memang sesuai sama satu individu, tapi belum tentu itu sesuai sama yang lain kan gitu. Jadi berusaha membuat kehidupan kita sendiri berdasarkan rule yang kita punya, atau ibaratkan kayak control your own life lah gitu. Ini udah waktunya keluar dari bentuk-bentuk penjara-penjara yang dibuat sama sosial. Contoh di Indonesia yang cantik harus kulit putih dan segala macam. Ini udah bukan zamannya lagi kayak gitu. You need to accept diri kita sendiri, terima diri kita sendiri seadanya gitu. Dalam arti gini, apa yang bagi kita baik, apa yang bagi kita cantik, apa yang bagi kita indah, itu adalah bentuk dari kreasi kita sendiri. Itu bentuk dari diri kita yang kita punya sendiri gitu. Sama dari pekerjaan, contoh misalnya pekerjaan orang tua di jalan sini kamu belum tentu cocok juga di jalan yang ini. Misalnya jalan kamu di sini, jadi jalan yang sudah dibentuk sama sosial atau sama lingkungan sekitar itu buat nge-shape kita atau bisa ngebentuk kita gitu. Kita mau jadi sosok orang yang seperti apa gitu. Kita nggak perlu harus following everything, tapi tetap harus kita respect. Yang namanya rules, adat istiadat itu harus tetap direspect. Dan then di sini ada apa ini? Kairos. Kairos itu waktu. It's about time. Banyak banget dari kalian yang mungkin ngerasa kayak tertinggal gitu. Waktunya kurang atau kehilangan kesempatan karena waktu gitu. Nggak ada yang seperti itu. Jadi dalam kehidupan itu kan semua sudah diatur sama yang di atas atau sudah ada jalannya, destiny-nya masing-masing udah ada. Kamu berada di titik ini karena memang kamu harus berada di titik ini gitu. Jadi kalau ngomongin soal waktu nggak ada namanya ketinggalan, karena jalannya manusia juga beda-beda sendiri. Sama kayak yang tadi aku bilang soal bentuk-bentuk yang ditanamkan sama sosial kita, itu mungkin cocok untuk beberapa orang atau orang-orang yang di luar sana gitu, tapi belum tentu cocok untuk kita gitu. Makanya kita itu hidup untuk menjalani jalan kita sendiri. Enggak, ibaratkan gini, kalau yang namanya waktu, misalnya ada orang duluan nih gitu, ya karena jalannya dia duluan gitu. Kita tuh jalannya beda, jadi tidak akan keduluan sama orang lain gitu. Kompetisi itu bukan karena duluan, kompetisi itu kita be better version dari yang kemarin, versi yang lebih baik daripada yang kemarin kita gitu. Itu adalah kompetisi yang sebenarnya. Di sini ada Eros, it's about love. Ini ya gambarnya. Oh ini juga. Jadi gini, yang aku lihat di sini banyak banget dari kalian yang punya problem atau punya isu-isu yang soal percintaan gitu. Kadang-kadang mungkin dari lingkungan sekitar sudah duluan gitu, finding someone, finding soulmate dan segala macam. Dan questioning, akhirnya punya rasa keraguan. Nah itu loh, yang menghambat kita adalah keraguan dan ekspektasi sosial tersebut, atau ekspektasi diri sendiri yang dibentuk sama ego. Jadi kalau misalnya mau percintaan yang mulus, balik lagi, itu energi yang kita curahkan ke orang, ke someone special, atau kita curahkan ke pemikiran-pemikiran yang negatif, itu yang akan datangnya ke kamu gitu. Jadi istilahnya gini, energi yang kamu kasih balik ke kamu itu dengan problem, bukan energi yang baik, karena itu datangnya dari kekhawatiran gitu. Jadi balikin energi kamu sendiri, ambil energi kamu semuanya udah kamu keluarin ke orang lain atau dari kecemasan, fokusnya untuk ngebangun diri sendiri gitu. Nanti cinta itu akan datang sebagai bonus, bukan sebagai sesuatu yang istilahnya kita obsesikan untuk kita tuju gitu. Semakin obsesi itu bakal semakin lari soalnya. Nah, dari Eros sendiri di sini ngomongin soal fall in love, jatuh cinta. Kadang-kadang kita itu terpaku sama jatuh cinta itu mesti sama sosok seseorang gitu. Tapi enggak, kehidupan ini tuh banyak hal. You can fall in love with your life,
fall in love with your job, fall in love with yourself. Itu banyak banget konsep falling in love. Jadi temuin itu dulu gitu. Walaupun misalnya belum ada nih seseorang, someone special belum ada gitu. Ya udah, berarti fokusin ke sesuatu hal yang memang sudah kamu punya, which is yourself. Falling in love with yourself itu adalah kunci. Nah, nanti waktu ini juga bukan momen waktu nunggu jatuhnya gitu. Jadi momen waktu yang berkembang. Aku lihat di sini ada 2 blue eyes. Mungkin kamu punya mata warna biru, atau you can be dealing with someone that have a blue eyes. Cuman dari sini there's something about knowledge, sesuatu tentang knowledge atau pengetahuan gitu. Nah, ini pengetahuan banyak banget ya, karena ini soal mirror diri sendiri, sosial, ini soal percintaan. Jadi saran dari aku pelajarin semua gitu. Soal percintaan, cinta sama diri sendiri, soal spirituality, soal social life kamu gitu, dan soal percintaan gitu. Bangun relationship seperti apa gitu. So, aku bakalan lihat dari tarotnya. Powerful message from spirit guide. Ini kalau aku lihat tuh kayak unicorn tapestry. Ada tapestry yang aku suka banget, namanya unicorn tapestry. Jadi ada unicorn terpenjara sama penjara dari kayu gitu loh. Padahal unicorn kan makhluk unik ya, makhluk magical yang terbang pun bisa gitu. Jadi kadang-kadang penjaranya itu bukan penjara yang kuat gitu, itu penjara yang receh. Dalam arti gini, kita bisa buka sendiri gitu, penjara yang rapuh lah istilahnya. Kita dorong juga itu roboh gitu penjaranya. Tapi kadang-kadang karena kita punya rasa takut sendiri, kita nggak mau berani ngambil tindakan. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi spirit guide kamu ngomong, gak ada yang menghalangi kamu untuk apapun. Jadi kadang-kadang yang menghalangi adalah pikiran sendiri. Sama kayak di sini terjebak di dalam gua. Ini loh bisa keluar dengan cara yang sangat mudah, tinggal bangun terus walk away, meninggalkan apapun yang harus ditinggalkan sini. Tapi karena taunya ini terjebak, karena taunya ini menjebak gitu, taunya ini seperti konsep melindungi lah gitu, comfort zone, akhirnya nggak mau moving gitu, nggak mau meraih sebuah keindahan. Sama ini juga kayak gitu. Kadang-kadang ada sebuah ilusi yang kita bangun sendiri. Sesuatu yang aman dan nyaman itu melindungi, tapi kadang-kadang sesuatu yang aman dan nyaman juga menghalangi kita atau menjauhkan kita dari sesuatu yang kita bisa raih gitu. Jadi harus tahu, kita tuh bangun pagar buat apa, kita tuh bangun proteksi buat apa gitu. Jadi belajar dulu untuk fleksibel, untuk cobain dulu gitu istilahnya. Sama kayak kamu nggak bisa berenang contohnya kayak gitu di lautan gitu, takut duluan gitu karena udah kepikiran ini itu, ada overthinking dan negatif lah. Tapi pas dicobain ternyata wah, itu kamu jago banget buat berenang di lautan. Bisa saja seperti itu on everything, dari semua hal, percintaan, pertemanan, bahkan saat kita mengenalin diri sendiri. Lalu di sini ada burden yang aku lihat banyak banget dari kalian yang punya tanggung jawab yang besar sekali gitu, terutama tanggung jawab sama keluarga gitu atau nama baik keluarga. Cuman kayak gini, kayak turtle, kayak turtle yang di punggungnya ini ada pohon gitu ibaratkan. Kita tuh punya culture, kita punya adat istiadat, kita punya ajaran-ajaran dari keluarga. Itu juga part of our life buat bikin kita stabil. Kayak kita punya pegangan. You cannot fly, you cannot swim on the ocean. Tapi kalau kitanya nggak punya sesuatu yang kita pegang, kita akan hanyut. Kita akan terbawa sama arus gitu. Kita pun nggak akan benar-benar punya sesuatu yang kita bisa bilang itu prinsip. Jadi apapun yang diajarin keluarga yang tadi aku bilang, kita tetap harus rada respect di situ, gitu. And then di sini ada the Nine of Wands. Nine of Wands itu ngomongin soal beraniin diri gitu. Ayo, nggak masalah beraniin diri untuk ngelakuin hal baru.
Itu bukan sesuatu hal yang tindakan kriminal kok gitu. It's nothing to lose lah gitu. Cuman di sini ada satu pesan untuk kalian yang mungkin sesimpel kayak gini. Ada sebuah tempat yang memanggilmu nih gitu untuk datang, coba datang ke situ. Jadi kalau yang aku lihat ada sebuah konsep perpindahan atau traveling, itu sesuatu yang memanggil jiwamu, coba ke situ. And then di sini yang aku lihat juga kestabilan. Kestabilan itu datang dengan sendirinya, it's like bonus for you gitu, terutama kestabilan finansial di sini. Untuk kalian yang feminine, you can be dealing with someone yang have responsibility yang lebih banyak daripada kamu. But this person sangat wise, sangat dewasa, dan dia adalah seseorang yang akan sangat ngebantu kamu untuk bisa kayak membuka potensi kamu gitu. Karena dia bakalan make sure kalau kamu itu secure, aman gitu. So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand-nya. The coffin itu representasikan sesuatu yang harusnya sudah kita kubur gitu, udah kita lepasin. Jadi kadang-kadang tuh manusia butuh konfirmasi atau validasi gitu untuk ninggalin sesuatu atau ngelepasin sesuatu. This is your validation. Ini adalah validasi untuk kamu. And then di sini ada the star. Ini konsep kesuksesan di kalangan sekitar kamu. Jadi konsepnya kayak you going to have a lot of friends, kamu akan punya banyak teman gitu, punya banyak kenalan. But also di sini kayak bintang bersinar di malam hari. Dan di sini kayak untuk yang ngebangun bisnis, ngebangun usaha sendiri lah gitu. Ini akan ada kesuksesan yang muncul dari situ gitu, karena itu kamu ngebangun untuk diri kamu sendiri. You build your enterprise, you build your own kingdom istilahnya. Dan di sini adalah untuk kalian yang berada di bidang-bidang yang memang mengharuskan diri kamu untuk bertemu banyak orang. Ini bakalan pamornya bakalan meroket. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Three of Swords, the Three of Pentacles. It's kind of hard memang kalau untuk ngelepasin sesuatu yang kita bangun gitu, atau sesuatu yang kita fokusin atau kita curahkan emosinya, kita curahkan perhatiannya gitu. Tapi saat kita tahu nih yang kita fokusin itu cuma sesuatu hal yang menyakitkan, contohnya kayak menggenggam pisau, tapi kamu menggenggam mata pisau. Semakin kamu genggam, itu bakalan semakin menyakiti diri kamu. Kamu bakalan semakin berdarah-darah lah istilahnya. Tapi saat kamu release, walaupun itu sakit, walaupun itu nyas rasanya gitu, tapi lama-lama kamu akan sembuh gitu, lukanya akan sembuh. Nah di sini juga kedepannya akan ada social life yang baru, karena dari energi the Three of Pentacles sama Three of Cups. Kalau kamu lihat di sini, ini bersosialisasi di lingkungan yang baru. You going to find a lot of friends yang mungkin rasanya tuh kayak saudara, ketemu kayak sister and brothers kamu gitu loh. Nah dari energi the Three of Pentacles, terutama untuk kalian yang bangun bisnis, yang tadi aku bilang, lingkungan kamu akan sangat happy ngeliat kamu happy. Kalau kamu lihat di sini, di bawahnya ditopang sama 2 orang, tapi 2 orang di bawahnya tuh sangat happy gitu, dia menggapai. Jadi yang kamu gapai pun orang-orang akan sangat support. Dan di sini romantic life akan semakin membaik. Jadi fall in love with life, fall in love with yourself, fall in love with what you do, pekerjaan kamu. Di sini juga ada selebrasi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.